Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Andalan catur Indonesia di level junior, Gilbert Elroy Tarigan berhasil menaklukkan perlawanan dari Super Grandmaster yang pernah menempati peringkat 2 dunia pada tahun 1994, yaitu Alexei Sirov. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz tepatnya pada ronde keempat yang berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara International Master asal Indonesia yaitu Gilbert Elroy Tarigan menghadapi perlawanan dari Grandmaster asal Spanyol yaitu Alexei Sirov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Gilbert Elroy Tarigan menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2566 dan rating FIDE 2149 menghadapi perlawanan dari Alexei Sirov yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2820 dan rating FIDE 2662. Di sini, Gilbert memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Alexei Sirov. Kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia, kuda F6 mengancam pion lemah putih dan pion lemah putih ini dijaga atau dilindungi oleh pion yang berpindah menuju petak D3. Pion H6, pion C3, dan di sini Alexei Sirov melakukan langkah agresif untuk langsung menyerang pertahanan sayap raja dari Gilbert Tarigan dengan pion menuju petak G5. Balasan dari Gilbert adalah pion menuju petak H3, menjaga atau mencegah agar pion hitam tidak melaju ke petak G4. Gajah G7 Vincenzo gajah, kuda B menuju D2. Pion D5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh Gilbert dengan pion E pukul D5 dan kuda pukul pion di petak D5. Kuda F1, kuda F4, gajah pukul kuda dan pion G pukul gajah di petak F4. Pion G3 mengajak pertukaran pion. Di sini Alexei Sirov memilih langkah menteri menuju petak F6. Menteri E2, gajah F5, kuda menuju D2, rokade panjang oleh Alexei Sirov. Kuda menuju petak E4 dengan tempo mengancam menteri hitam dan menteri hitam berpindah ke petak E7. Pion G4 mengancam gajah dan gajah pindah ke petak H7. Rokade panjang akhirnya oleh seorang Gilbert Tarigan. Kuda A5 mengancam gajah putih dan mengharapkan agar pion putih tumpuk di lajur C. Namun di sini seorang Gilbert memilih opsi langkah gajah menuju petak B5. Benteng D5 lagi-lagi mengancam gajah. Gajah pindah ke petak A4. Benteng H menuju D8. Benteng H menuju E1. Pion F5 mengancam kuda putih sekaligus mengajak pertukaran pion. Tentu saja ini paksaan ya. Dan akhirnya pion G pukul F5, gajah pukul pion F5. Kuda G1 melindungi pion. Menteri E6 mengancam pion putih yang ada di petak H3 sebanyak 2 kali dan juga mengancam secara tidak langsung pion putih yang ada di petak A2. Ini jelas situasi yang cukup sulit bagi seorang Gilbert Tarigan, dan di sini Gilbert memilih langkah gajah menuju petak C2. Benteng menuju D7 membuka opsi agar menteri hitam mengancam pion lemah putih yang ada di petak A2. Dan di sini balasan Gilbert adalah raja menuju petak B1 melindungi pion. Gajah F8, menteri F3, menteri B6, raja A1 menghindar dari lajur panas yang ditempati oleh menteri hitam di lajur B.
benteng D5, menteri H5, gajah E6, kuda F3, menteri A6, pion C4 mengancam benteng hitam, dan di posisi seperti ini Alexei Shirov melakukan langkah kombinasi dengan kuda pukul pion. Sebenarnya ini langkah yang bagus yang ditujukan agar pertahanan sayap menteri tempat di mana Raja Putih berada semakin terbuka. Tetapi ini juga langkah yang membuat Gilbert Tarigan jadi unggul perwira, dan ternyata nanti sampai akhir permainan Gilbert berhasil menjaga keunggulan perwira hingga akhirnya menang dari Alexei Shirov. Lalu pion pukul kuda, benteng pukul benteng dengan tempo skak di petak D1, benteng pukul benteng, menteri pukul pion di petak C4, sekaligus mengancam skakmat ya di petak A2. Ini sangat berbahaya, dan di sini balasan dari seorang Gilbert adalah kuda menuju petak C3. Apabila misalkan di sini gajah yang pindah ke petak B3, maka menteri pukul kuda ya misalkan, jadi akan sangat berbahaya sekali. Atau ya misalkan gajah menuju petak sini, tinggal ini aja, benteng skak, gajah pukul benteng, maka menteri skakmat. Oke, kita kembali. Jadi ini situasi yang sangat jelas berbahaya bagi seorang Gilbert, sehingga memilih opsi terbaik dengan kuda menuju petak C3. Gajah B4, benteng pukul benteng di petak D8, raja pukul benteng. Kuda D2 mengancam menteri hitam, dan menteri menuju petak D4. Kuda menuju B1, gajah D6, menteri skak di petak H4, raja pindah ke petak D7, dan menteri pukul pion di petak H6. Menteri pukul pion di petak F2, menteri H7 skak, gajah E7 menutup. Gajah F5, menteri B6, menteri G6 mengancam gajah hitam sebanyak 2 kali, lalu gajah pukul gajah, dan menteri pukul gajah dengan tempo skak. Menteri menutup, mengajak pertukaran menteri juga ya di sini. Namun Gilbert belum menerima ajakan pertukaran menteri tersebut dengan memilih langkah menteri menuju petak E4, menteri pukul pion, dan menteri pukul pion. Gajah D6 memberikan ancaman terhadap menteri putih, dan di sini menteri putih pindah ke petak E4. Pion F3, ini situasi yang cukup berbahaya karena 2 langkah lagi pion dari hitam akan segera promosi, dan di sini Gilbert terus mencari cara agar pion hitam ini dapat diambilnya ya. Menteri D5 maju 1 langkah ke petak D5, dan inilah mungkin langkah yang tidak dibaca oleh seorang Alexei Shirov. Alexei Shirov terus memajukan pion menuju petak F2, dan ini adalah langkah yang cukup fatal ya, karena setelah menteri skak di petak F7, raja berpindah ke C6 dan menteri pukul pion. Jelas sudah dalam situasi seperti ini, situasi winning atau winning situation dari seorang Alexei Shirov berakhir ya. Justru dalam kondisi seperti ini, situasi berbalik menjadi situasi di papan menjadi lebih mendukung buat Gilbert Tarigan untuk meraih kemenangan. Pion A6, menteri C2, raja D7, menteri A4 skak, raja D8, menteri E4 mengancam pion lemah hitam, dan menteri pindah ke petak C8 menjaga pion. Menteri H7, menteri E6, menteri skak di petak H8, raja D7, menteri H1, raja C8, pion A3, raja B8, menteri H8 skak, raja A7, menteri D4 skak, raja B8, menteri D5 mengajak pertukaran menteri oleh Gilbert Tarigan yang diterima oleh Alexei Shirov dengan menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri. Ini sudah memasuki permainan babak akhir ya, dan kita akan melihat
bagaimana cara Gilbert untuk menuntaskan partai ini menjadi sebuah kemenangan. Pion C6 mengancam kuda, kuda D menuju C3, raja C7, raja A2, gajah E5, raja B3, pion B5, raja C2, raja D6, pion B3, raja E6, kuda E4, raja F5, kuda pindah ke petak C5, gajah D6 mengancam kuda, lalu kuda pukul pion di petak A6, raja E4, pion B4, raja D4, raja B3, raja D3, kuda C3, raja D4, kuda D1, raja D3, kuda skak di petak B2, raja D4, raja C2, raja D5, kuda D3, raja D4, kuda pindah ke petak C5, raja C4, kuda pindah ke petak B2 dengan tempo skak, raja D5, kuda C menuju D3, raja D4, kuda C1, raja E4, raja B3, raja D5, kuda A2, raja D4. Dan satu langkah terakhir dari Gilbert Tarigan ini membuat Alexei Sirov menyerah dengan langkah kuda menuju petak C3. Dan tepat di posisi seperti ini, Alexei Sirov memutuskan untuk menyerah. Ada beberapa alasan yang membuat Alexei Sirov memutuskan untuk menyerah. Karena di sini kita lihat petak E4, petak D3 itu semua sudah dikuasai oleh seorang Gilbert Tarigan. Jadi di sini Gilbert punya opsi untuk terus mengejar raja ya, raja hitam, agar raja hitam kembali ke asalnya. Misalkan di sini raja hitam punya opsi pindah ke petak E3, maka raja menuju petak C2. Misalkan lagi raja menuju petak D4, raja menuju petak D2. Kita lihat opsi pindah dari raja hitam cuma raja menuju petak E5. Lagi-lagi kita kejar saja ya rajanya ya. Misalkan menuju petak E3, maka raja hitam akan terus terpukul mundur. Apabila misalkan gajah menuju petak B8, mau ada tempo skak di petak A7, bisa dengan kuda skak di petak D3. Kita lihat raja hitam akan semakin jauh meninggalkan pion putih yang ada di petak A atau di lajur A dan lajur B. Jadi situasi ini akan semakin sulit. Kita ambil contoh, raja misalkan menuju petak D6. Raja putih bisa berpindah ke petak D4. Misalkan skak, ditutup saja. Dan kita lihat, di sini jelas Gilbert Elro Tarigan lebih memiliki peluang menang yang lebih besar ya. Karena terus akan menekan pertahanan dari seorang Alexei Sirov hingga akhirnya pion putih berhasil promosi dan mengalahkan Alexei Sirov. Atas dasar situasi seperti ini, Alexei Sirov memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.